semuanya, kenalin nama aku Citra. Di video kali ini aku mau sedikit sharing dan bercerita sedikit ke kalian tentang pengalaman horor. Nah, ngomongin masalah pengalaman horor ya, aku tuh jujur aja aku bukan tipe orang yang punya banyak banget kejadian horor karena ada banyak faktor ya. Misalnya kayak yang pertama, aku cukup rajin berdoa. Tapi aku nggak bisa bilang kalau aku tuh umat yang mendedikasikan diriku ke agama secara penuh, karena aku masih kadang lalai sama tugas agamaku. Tapi yang pasti aku nggak pernah lupa kewajiban aku untuk berdoa kepada ya Tuhan sendiri, bukan ke yang lain. Nah, faktor kedua itu adalah gimana caranya aku untuk menjaga hubungan sama orang tua. Aneh gak sih? Tapi menurut aku itu make sense, dan aku harus menjaga hubungan aku sama orang tua. Kenapa? Karena menurut aku ketika kamu tuh dekat sama orang tua, kamu tuh pasti bakal dapat kayak semacam kekuatan yang gak terlihat. Dan orang tua itu kan pasti mendoakan anaknya yang terbaik ya. Nah, gara-gara itu juga kayak kamu bakal dapet perisai yang kasat mata, yang gak bakal terlihat. Jadi kayak selain perisai itu buat melindungi kalian, itu juga bakal menguatkan mental, terus semangat kalian juga. Kayak misalnya nih, kayak kita kan juga sebagai umat manusia nih ya, kita juga yang gak bisa hidup sendiri alias makhluk sosial. Kalau kita mau cerita tuh kan gak harus jauh-jauh ya mungkin kalau memang kalian ada teman dekat atau siapapun, tapi apakah mereka bisa dipercaya lebih dari orang tua sendiri? Nah, makanya kalian tuh harus jaga hubungan kalian sama orang tua. Karena pernah gak sih kalian tuh kayak ketika kalian tuh udah kayak ketika kalian itu misalnya kalian memperlakukan orang tua kalian tuh gak baik, misalnya kayak kalian tuh gak mendengarkan nasihat mereka, jadi tiba-tiba aja ada masalah-masalah tuh datang. Itu kan kita kayak, kok tiba-tiba kayak gini ya? Ini sebenarnya pengalaman aku sih ya, karena dulu aku nggak terlalu dekat sama orang tuaku, dan aku saat itu lagi di masa-masa fase-fase yang kayak, kok nilaiku nggak naik-naik ya, padahal aku udah berusaha sekeras mungkin untuk naikin nilaiku. Dan ketika aku mulai membuka diri atau mulai kayak menjalin hubungan lebih dekat sama orang tuaku, tiba-tiba aja kayak nilaiku dapat poin plus. Jadi aku kayak kayaknya ketika kamu tuh menjalin hubungan erat atau komunikasi yang baik dengan orang tua kamu, pasti kamu tuh bakal dapet yang kayak dukungan secara nggak langsung yang mendorongmu dari belakang biar kamu tuh berani dan kamu tuh punya mental. Jadi kayak kamu bisa menjalani semua kegiatan kamu, kan juga kita juga diiringi dengan doa dari orang mereka kan. Nah, itu yang bakal mendorong kita biar kita bisa ngelakuin semua kegiatan dengan baik. Itu sih menurut aku ya, kenapa aku jarang punya peristiwa atau kejadian horor. Tapi aku berharap nggak ada lagi ya, karena aku udah trauma banget punya pengalaman horor, dan aku berharap nggak punya. Ya pokoknya semoga kita dijauhkan, pikiran kita tetap positif. Nah, ngomongin masalah kejadian horor, nah aku punya nih, jadi aku punya sedikit cerita. Jadi ini sebenarnya cerita dari guru SMP ku. Beliau tuh cerita masalah pengalaman horor dia di sekolah SMP ku. Nah, kita panggil aja nama ibunya tuh Ibu Utami. Nah, Ibu Utami ini itu adalah guru bahasa Indonesia sekaligus walinya aku pas SMP dulu. Nah, karena beliau juga guru bahasa Indonesia, jadi otomatis beliau juga harus membimbing, bukan harus sih, kayak diminta untuk membimbing ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, jadi ketika Ibu Utami itu diminta buat bikin majalah, bukan majalah sih, tapi kayak mading. Nah, disuruh buat mading. Nah, ibunya ini karena udah kerja dari sore dan juga mau lagi dikit gitu loh selesai, makanya ibunya kayak
ibu buat aja deh daripada ibu lagi bawa ke rumah, tugasnya kan capek kan ibunya nanti. Nah akhirnya ibu Utami guruku buat dah tuh lagi kerjain lagi dikit di sekolah. Nah ngerjainnya tuh nggak sendiri tapi bareng suaminya, yaitu Pak siapa ya aku bilang ya, Pak Surya deh, Pak Surya. Nah jadi fun fact aja, mereka nih udah pasangan suami istri, jadi enak banget kayak kamu bisa kerja sama pasangan kamu, sama-sama guru bahasa Indonesia dan sama-sama juga pembimbing di ekstrakurikuler jurnalistik. Siapa sih yang nggak mau punya pasangan, satu kerja bareng, ketemu bareng? Semoga aku kayak gitu, nggak bercanda. Terus singkatnya, sebagai seorang suami yang menemani istrinya kan harus ditemani kan. Nah ditemenin lah nih si ibu Utami diam di sekolah, karena mereka juga punya project sama juga kan buat mading, buat dah nih. Nah mereka tuh buat jadi dulu ekstrakurikuler di sekolahku tuh nggak punya yang namanya gedung sendiri, jadi mau nggak mau mereka harus outdoor atau mereka harus minjem kelas untuk pakai ekstra. Nah sama kayak yang dirasain sama ibu Utami sama Pak Surya, itu mereka tuh kayak harus buat madingnya itu di kelas atau nggak di ruangan terbuka. Nah akhirnya mereka mutusin buat kerjain di aula sekolahku. Nah aula sekolahku itu timur barat. Nah aula sekolahku itu bersebelahan sama lapangan upacara bendera. Nah di sebelah sekolahku itu ada ruangan, ada lahan kosong. Nah memang lahan kosongnya itu nggak punya orang, tapi orangnya itu nggak tahu mereka mau apain, jadi benar-benar lahan terbengkalai aja gitu. Dan saking nggak pernah dirawat itu sampai banyak banget ada kayak semak-semak gitu. Terus kayak lahannya itu juga mungkin kadang ada orang-orang jahil yang buang sampah ke situ, jadi nggak bersih. Nah singkat cerita, ibu guru dan bapak guruku tuh berdua tuh diem di situ. Aulaku nggak luas dan nggak luas sih, cukup ya lumayan lah untuk ngerjain mading, cukup berdua aja. Kayak aku mikir kok bisa ya buat mading di aula malam-malam, kayak kok berani gitu ya. Mungkin mereka nggak ada pikiran aneh-aneh kan, sama kayak ya harus tetap berpikiran positif. Nah di situ kerjain dah mereka tuh mading di situ. Ternyata nggak disangka-sangka itu udah sampai malam, sekitar jam 8 sampai jam 9 malam lah. Nah terus karena situasi yang sepi, sebelahmu juga ada lahan kosong, jadi Bu Utami sama Pak Surya tuh ngidupin musik. Nah biar kayak memperamai suasana tuh, mereka kayak ngidupin soundnya itu besar-besar, kayak suara volumenya tuh dibesarin. Nah pas dihidupin aman-aman aja nih. Nah beberapa menit kemudian ada suara tung. Nah pas ditengok ada botol plastik bekas yang tiba-tiba bergelinding dari tanah. Nah panik dong ibu Utami sama Pak Surya tadi, karena aduh kan sepi ya di lahan sebelah tuh, siapa juga yang mau main ke lahan sebelah yang kosong banyak semak malam-malam. Anak-anak kan nggak mungkin ya, karena mereka udah malam, masa ada orang tua yang ngebiarin anak-anak mereka keluar malam-malam main, kan nggak mungkin. Nah paniklah nih ibu Utami dan Pak Surya, karena mereka ini takut kenapa-napa. Akhirnya mereka tuh cabut, kayak akhirnya diberesin tuh, dimatiin, kayak mereka langsung minta maaf karena mungkin mereka tuh ganggu aktivitas ya nggak ada itu. Pas itu langsung ibunya sama bapaknya tuh cepet bersihin, langsung mereka cabut ke aula di depan. Jadi bukan aula sih ya, tapi lebih tepatnya tuh kayak tempat kalau ada tamu atau pengunjung tuh
bertamu kan biasanya diam di situ kan, terus itu juga nyambung sama ruang TU sama tata usaha, jadi kalau misalnya ada tamu kan bisa ditindaklanjuti gitu kan. Nah akhirnya mereka diam juga di situ, nggak diam di situ sih tapi pindah ke situ, dan di situ juga tempatnya deket sama gerbang, jadi kalau ada apa-apa tinggal ambil motor langsung keluar gerbang. Nah pas ibu pas ibu Utami ini cerita ke aku dan teman-teman kelasku itu, mereka bilang katanya kalau mungkin ibu Utami ini dia nggak sengaja ganggu aktivitas yang ada, dan ya kan kita tahu ya aktivitas kita dan mereka juga berbeda-beda, jadi gitu kayak ya mungkin kita mengganggu aktivitas mereka, sama kayak kita bekerja di siang hari mereka juga bekerja di malam hari, mungkin gitu ya, tapi kita juga nggak tahu kan karena kita nggak bisa lihat yang hal-hal seperti itu. Dan ya jadi ibu Surya dan ibu Utami dan Pak Surya tuh akhirnya mereka tuh kayak nggak kapok ya, tapi mereka kayak mungkin mereka kayak oh berarti kita nggak boleh ngulangin hal ini lagi, jadinya kalau apa-apa ada tugas kayak tentang jurnalistik itu pasti dibawa keluar atau dilaksanain di tempat teras tempat pengunjung tamu itu diam gitu. Nah pas aku dengar cerita ini aku kayak wah ternyata yang aku kira lahannya itu tuh bakal aman-aman aja, tapi ya balik lagi kayak namanya kepercayaan, tapi aku yakin mereka juga ada. Semoga jendelaku ini cerminku ini tidak aneh-aneh ya, mana aku rekam lagi depan cermin ya gitulah pokoknya. Ya dari sini kita bisa tahu kan kalau kita juga harus bukan menjaga dan kita nggak ganggu kan, karena kita juga punya gini berbeda sama mereka, dunia yang berbeda. Karena udah panjang banget sebenarnya aku pengen cerita lagi, tapi aku pengen cerita cuman durasi dan aku takut kalian cepet bosen, jadi aku sekian dulu, nanti aku buat lagi part 2. Jadi part 2 ini aku bakal cerita lagi tentang pengalaman horor yang dirasain sama salah satu kakak kelas aku di bidang yang bukan di bidang sih, kakak kelas aku. Jadi mereka nih literally bawa galon, mereka teriak malam-malam, mereka bawa galon ke ruang ekstra. Jadi aku ikut ekstra jurnalistik dan kita juga punya yang namanya shop gitu, kayak mini shop, kayak toko mini, kayak tujuannya untuk anggota-anggota ekstra tuh bisa makan di situ biar mereka nggak pergi cuma beli makan, kan juga jauh ya. Nah pas banget dia tuh lagi nggak ngestok kayak refill air galon gitu buat stok minum di ruang ekstraku. Pas dibawa mereka teriak, ada yang nyautin ternyata. Nah penasaran kan? Nah bakal aku jelasin selanjutnya di video yang kedua, so ingat subscribe dan aku bakal cerita lebih banyak. Sekian dari aku, semoga kalian suka. Dadah.